大家下午好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Welcome ya teman-teman ke program menjawab sore hari ini. 大家都在哪儿呢？teman-teman pada posisinya di mana？希望大家今天过得很愉快ya. Semoga teman-teman hari ini melewatinya dengan sangat menyenangkan. Oke, 都在家里是吧？大部分kebanyakan besar ya. 大部分 itu sebagian besar 都在家里。好的，ada yang sudah respon ya, banyak yang sudah respon。谢谢同学们，那我们就开始吧，kita mulai ya program menjawab hari ini。我先看一下班长给我寄的问题。OK，今天呢问题不多ya, jadi pertanyaan untuk hari ini tidak banyak. Oke, nanti mungkin kita bisa sambil ngobrol ya. 我看一下 pertanyaan di hari Jumat, 因为星期五我们还没解释生词, jadi karena belum masuk ke penjelasan kosakata, memang pertanyaannya nggak banyak ya, malah ada yang sudah bertanya duluan. 我们还没解释生词, kita belum artikan atau jelasin kosakata. Terus ini ada Ibu Kenija dan juga Ibu Amy bertanya tentang pujian pusan apakah sama dengan 再见. Oke, karena memang cuma ada pertanyaan itu saja, nggak apa-apa kita bahas ya, nanti di kelas mungkin akan sudah lebih jelas. Sebenarnya mau dibilang sinonim, tidak juga ya, karena maksud dari pernyataan 再见 sama 不见不散 itu sebenarnya berbeda. Cuma kalau kita artikan jadi panjang banget, makanya sebenarnya memang artinya sampai jumpa gitu ya, maksud garis besarnya. Cuman maksud dari orang yang ngomong mungkin saya boleh jelasin di sini ya. Sebentar. 我们看一下 不见不散. Mungkin teman-teman kalau nonton film juga sering lihat, sering dengar ya, 不见不散. Ini adalah 成语. 成语大家懂吗？成语 kalau dibilang 成语 ya, sebentar, saya tulis di bawah. 成语 itu adalah 4 huruf ya. Kalau mau bilang apa namanya, peribahasa sebenarnya kayak bahasa Indonesia kan panjang ya, bisa panjang. Nah, kalau 成语 di bahasa Mandarin itu dia pasti bentuknya 4 huruf ya, kayak 未雨绸缪 itu juga 成语 ya, 成语. Pokoknya bentuknya pasti 4 huruf, mengandung arti gitu ya, nggak cuman arti langsung, tapi dia ada arti yang dikandungnya juga selain arti langsung dari hurufnya. Itu namanya 成语. 好，我们看一下不见不散. Nah, mungkin saya jelasin dulu arti per hurufnya. 不见 mungkin teman-teman sudah tahu ya, 见 artinya ketemu, 不 kan tidak ya. Nah, 散 ini artinya bubar. Kalau 不见不散, misalnya kita janjian sama orang, terus kita bilang 再见, itu artinya sampai jumpa, benar ya. Nah, tapi kalau 不见不散 dipakai ketika kita janjian sama orang, ada appointment, dan ibaratnya kita deal gitu ya. Kalau saya nggak ketemu kamu, saya nggak akan tinggalin tempat itu. Itu namanya 不见不散. Kalau 再见 beda, sedikit berbeda. Kenapa? 再见 misalnya contoh kita selesai kelas, terus kita semua akan bilang 再见, 大家再见 segala macam. Saya juga akan bilang 再见. Di mana ya sampai jumpa ya, see you gitu ya. Kita nggak ada appointment untuk ketemu. Seperti itu sih teman-teman ya, sedikit berbeda konteksnya. Jadi 不见不散 teman-teman boleh catat artinya tidak akan meninggalkan tempat janji sebelum ketemu si orang yang dijanjikan gitu ya. Jadi agak panjang kan kalau saya taruh di modul kan panjang banget gitu ya. Nah, mungkin makanya saya pikir saya kasih sampai jumpa, tapi sebenarnya maksud yang diutarakan oleh si orang yang ngomong itu akan berbeda. Kalau 再见 ya datar ya, sampai jumpa gitu ya. Boleh nggak kalau ada appointment terus kita bilang 再见? Boleh, boleh, 可以的. Cuman ya udah biasa aja kan, see you gitu ya, sampai ketemu. Tapi kalau 不见不散 di mana orang yang ngomong ini seolah-olah kayak saya deal, saya akan tunggu kamu sampai kamu
muncul gitu ya. Jadi artinya kalau kamu nggak muncul, saya tetap akan tungguin lah. Ibaratnya gitu ya, tapi bukan memaksa, 不是的. Ini lebih ke satu janji ya, bahwa ya udah kita sudah appointment, pokoknya saya akan tunggu sampai kamu hadir gitu ya. Ah, itu namanya 不见不散. Tidak ketemu, tidak bubar, artinya saya tidak pulang. 所以跟再见 maksud yang dikandungnya sedikit berbeda ya. Oke, kalau 再见 ya biasa aja ya, kayak kita selesai kelas, kita nggak ada appointment kan, 没有 gitu ya. 再见, sampai ketemu. Itu berbedanya, apa perbedaannya Ibu Eni dan Ibu Kenija ya. Kebetulan tanyanya hal yang sama, sampai ketemu. 所以 seperti contoh, nanti kita bubar kelas, kita biasanya kan saya bilang ya, 我们到此下课 atau 我们今天就结束, 结束 itu selesai. Terus misalnya teman-teman bilang 再见, 老师再见, 班长再见. Ya, karena kita nggak ada appointment, kita juga nggak bisa pakai yang 不见不散, nggak cocok juga. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa 不见不散 itu adalah memang kita punya appointment dan kita menegaskan bahwa saya akan ketemu kamu gitu karena appointment ini dan saya akan tungguin kamu sampai hadir. Itu maksudnya ya. Teman-teman boleh catat sendiri, mungkin saya nggak tulisin. Teman-teman catat ya, 不见不散. Dari jian ketemu, terus sannya bubar. Jadi tidak ketemu, tidak bubar. Artinya tidak pulang ke rumah ya. Ya, Chengyu itu adalah mungkin memang kita bilang proverbs ya, peribahasa. Cuman peribahasanya bahasa Mandarin ya. Peribahasa. Dan Chengyu itu dia pasti 4 huruf seperti ini, kayak 不见不散. Terus kita ada belajar di lesson yang barusan kita pelajari, 未雨绸缪 itu juga peribahasa 4 huruf ya. Bahasa Mandarin terkenal banget dengan peribahasanya. Jadi teman-teman banyak menguasai Chengyu, pasti nanti ya kosakatanya makin banyak. Terus memang level bahasa Mandarinnya akan meningkat ya. Oke, teman-teman yang mau screenshot silakan. Ini pertanyaan dari hari Jumat cuma 1 ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan di chat room ya, sambil saya buka. Nanti saya buka file lagi yang pertanyaan hari Minggu. Ibu Lin Pei, naik atau turun 2 lantai? 2 lantai ya. Naik atau turun 2 lantai. Maksudnya mau ngomong kamu silakan naik atau turun 2 lantai gitu ya Ibu ya. Kalau naik 2 lantai ya 上2楼, 上2层 ya, naik 上 kan naik ya, 2层 2 lantai. Terus kalau misal turun berarti 下 2层 下2楼. Tapi jarang ya orang ngomong gitu ya Bu ya. Biasanya kita bilang ya naik ke lantai 18 contoh ya. Jadi sini 上到18层 kayak gitu ya. Kalau sehari-hari. Jadi kita membuat orang lebih gampang paham gitu ya. Artinya oke, kamu posisi dimanapun, saya di lantai 18, saya akan bilang, oke, 你就上到18层吧，我在这儿 misalnya ya. Kamu naik aja ke lantai 18, saya di sini. Seperti itu ya. Jadi ini sudah halaman ini, mungkin saya boleh ganti halaman. Sudah? Halaman? Oke, sudah ya. Iya, jadi kalau misalnya Ibu mau bilang kamu naik 2 lantai, ya Ibu ada chat ya, kamu naik 2 lantai lagi. Nah, kalau naik 2 lantai lagi berarti 你再上2层就到我公司了 misalnya ya. Jadi kamu silakan gitu ya, 你再nya again lagi ya. 上楼的上, ya mungkin kita udah pernah bahas 上楼 artinya naik ke atas gitu ya, nggak tahu berapa lantai. Nah kalau Ibu mau bilang oh naik 2 lantai ya udah 你再上2层 2层就到我公司了 misalnya ya, udah sampai di kantor saya, kayak misalnya kantor saya di lantai 53. Berarti teman-teman misalnya di lantai 51. Nah, misalnya 老师我在51层了. Oh, 好的好的. Nah, 你再上2层就到我公司了 ya. Jadi kamu naik lagi 2 lantai maka akan sampai di kantor saya. 你再上2层. Seperti itu. Atau sebenarnya ya memang akan lebih gampang kalau kita bilang, oh
你在51层吗？哦，kamu di lantai 51 ya. 好的，我的公司在53层，你再上来吧。Boleh juga. Jadi kita bantu orang, oh iya ya 53 gitu ya. Tujuan komunikasi bahasa sebenarnya ya supaya orang tuh lebih gampang paham sebenarnya ya. Nah itu, jadi nggak apa-apa. Ibu Lin Pei mau bilang, 你再上2层 boleh. Oh, 你再上到 lantai berapa yang dimaksud ibu juga boleh ya. Jadi tergantung tujuan dari apa conversation itu, tujuan dari komunikasi itu. Oke, Bu Keci, Ibu, silakan ya di screenshot. Ceng ini yang kita bahas kemarin ya, lantai atau level, 层次. Lantai, ceng atau low. 你再上2层楼 boleh nggak? Ya, kemarin kayaknya di kelas saya udah bilang lengkapnya 2层楼, 2 lantai gitu ya. Kalau teman-teman mau tulis low-nya juga boleh. Mungkin saya nggak ngulang ya, saya tulisnya begini aja. 2层楼. Lengkapnya boleh juga orang bilang 2层楼, artinya 2 lantai. 2 lantai, oke ya. Oke, 再来我们看一下 berikutnya. Ada dari Pak Didi ya. Pak Didi tanya, 回头见. 回头见 itu seperti ini Pak. 回头见. 回头见. Jiannya ketemu, hui mungkin teman-teman juga udah familiar pulang gitu ya. Tou itu adalah kepala ya, hui tou. Hui tou jian ini see you later. Jadi apa? Misalnya contoh ya. Sekarang jam berapa? Jam 3 ya. Terus misalnya kita masing-masing keluar kantor atau keluar mana lah ya. Pokoknya kita pisah. Terus nanti ketemunya jam 4.30. Kita udah tahu masing-masing bahwa kita akan ketemu lagi di jam 4.30. Nah, disitulah kita bisa bilang hui tou jian. Artinya kita sampai ketemu sebentar lagi gitu ya. Sebentar laginya mungkin bisa 3 jam juga teman-teman. Cuma maksudnya dalam waktu yang singkat. Enggak besoknya lagi. Itu maksudnya hui tou jian. See you later ya. Jadi waktu yang singkat mungkin 3 jam. Mungkin juga ketemu pagi-pagi gitu ya, kan ada teman-teman yang memang kerjanya lapangan misalnya masuk kantornya pagi-pagi. Terus nanti ketemu lagi sore ya pas absen misalnya contoh. Itu boleh nggak bilang hui tou jian? Kei ya. Jadi mereka itu memang akan ketemu lagi di hari yang itu yang sama gitu ya. Nah, jamnya ya bebas ya. Ini tergantung pribadi. Kadang-kadang orang bilang hui tou jian. 5 menit juga hui tou jian. 10 menit juga hui tou jian. Jadi bebas ya. Cuman yang penting nggak lewat hari. Itu namanya hui tou jian. Jadi sebentar doang. Terus kalau misalnya zaijian itu umum banget. Mau ketemu setahun lagi, 2 tahun lagi, itu yang seperti kita biasa pakai itu umum ya. Kayak gitu. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Pak Didi ya, hui tou jian. Silakan teman-teman mungkin bisa tambah kosakata, silakan di screenshot dulu ya, saya tunggu. Halo, sudah? Tadi Pak Didi ada chat satu lagi ya, sebentar ya. Ian waiting. Ian waiting kita udah pernah ya kayaknya ya. Oke, Ian waiting itu deal. Dealnya karena misalnya contoh, taruhan yuk gitu ya. Taruhan misalnya contoh lah ya, taruhan. Terus supaya mengikat bahwa kita deal untuk persetujuan atau kesepakatan yang tadi, maka kita bilang Ian waiting. Jadi seolah-olah kita mau bilang deal ya, misalnya contoh nggak usah taruhan deh, hal-hal lain yang dimana kita tuh mengambil kata sepakat atau deal, maka kita akan bilang Ian waiting. Contoh misalnya kita bilang sama anak gitu ya, mulai besok bangun pagi, terus beresin kamar, baru keluar. Nah, habis itu kita bilang deal ya, Ian waiting. Takoko, biasanya orang bilang takoko. Nah, Ian waiting ini juga cengyu, peribahasa yang tadi saya bahas ya.
ini Chengyu yang tadi di halaman pertama, di mana 4 huruf dan ya ada maksud yang terkandung di situ ya deal ya gitu ya, simple sih deal, cuman apa namanya bahasa Mandarinnya Ian waiting. Ini sudah Ian waiting kayaknya kita pernah bahas di beberapa modul yang lalu ya, nggak apa-apa. Nanti saya tulisin teman-teman anggap mereview. 这个好了吗? Sudah. Halaman 2, saya boleh lanjut ke halaman berikutnya. Oke. Halaman. Oke. Ya. Settingannya bermasuk. Halo, yang lain gimana? Ya, kalau yang ikut mungkin boleh tambah kosakata atau mereview apa namanya kosakata yang sudah lewat ya. 一言，我们看一下，一言为，sorry，一言为定。Sebenarnya dari huruf-huruf tunggalnya teman-teman juga bisa tebak gitu ya. Nah, 一言为 Nah, saya kasih arti satu-satu. Teman-teman pasti, oh iya ya, sama gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat dua sisi ya. Satu kosakata, satu lagi teman-teman dapat juga peribahasa ini gitu ya. Iyan waiting. Jadi nggak perlu ngomong banyak-banyak gitu ya. Misalnya anaknya bilang, oke, hao, mama, 我从今天起, misalnya mulai hari ini 早上起床的时候，我会整理我的床单。Misalnya saya akan beresin kasur saya. Terus saya juga nggak usah bilang oke ya janji ya bla 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 bla. 不用，我就说好，一言为定。Sedikit, maksudnya singkat, tapi orang yang terima pesan itu juga paham bahwa oke deal ya bla 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 bla. Nggak usah di ngomongin terlalu panjang, ya. Kita bisa pakai 4 huruf ini, iyan waiting, deal gitu ya. I kan satu ya, yen adalah bahasa, kata-kata. Wei masih ingat gak? Cheng wei artinya, oke, sambil kita review kosakata ya. Wei artinya cheng wei, menjadi ya teman-teman kalau masih ingat. Ting itu adalah 决定, memutuskan atau 一定 pasti gitu ya. Dari 决定 memutuskan atau pasti 一定就是这个定 pasti ya. Jadi teman-teman langsung paham, oh kata-kata yang dikeluarin gitu ya akan jadi satu kepastian atau satu keputusan. Itu namanya iyan waiting atau kita bilang deal. Jadi kalau teman-teman merasa oke, pokoknya nggak perlu banyak ngomong, deal gitu ya. Nah, kita boleh pakai 一言为定. 我忘了是在哪一课 ya. Saya lupa ya apa di lesson yang mana ya. Teman-teman boleh buka lagi modulnya ya. Seingat saya kayaknya udah pernah. Saya lanjut ya berikutnya. 等一下. 成语 itu peribahasa. Ya, benar Ibu Lea ya. Terus ada Ibu Li Ying tanya, 老师如果谚语谚语是 peribahasa 吗? Ya, jadi kalau kita punya cuma peribahasa kan ya. Kalau bahasa Mandarin itu memang tadi ada 成语 4 huruf ya. Pokoknya ini 成语. Ini 成语 yang barusan saya tulis ini 4 huruf ini namanya 成语. Ya, 成语 tadi udah saya tulis di halaman pertama. Nah, kalau ditanya Ibu Li Ying, 谚语. 谚语 itu dia agak panjang, Ibu. Mau dibilang peribahasa, iya, karena bahasa Indonesia memang cuma ada peribahasa ya. Tapi kalau bahasa Mandarin, misalnya orang bilang 谚语, dia panjang. Enggak 4 huruf doang ya. Misalnya contoh ya, 有福同享，有难同当. Itu 谚语, panjang, agak panjang ya. Boleh lah, mungkin teman-teman bilang peribahasa, tapi yang penting harus diingat ya formatnya. Si yen ini dia biasanya lebih dari 4 huruf, agak panjang ya. Misalnya kayak tadi, 有福同享. Ini bahasa Indonesia juga ada ya, 有福同享, 有难. Wah, saya nggak cukup. Apa supaya bagus saya tulis ulang ya.
Sebentar. 有福同享。Terus tadi Yunan. Oke. Thong tang. Nah, ini apa ya? Huruf per hurufnya sebenarnya kita udah pernah belajar. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung tahu artinya ya sedikit-sedikit. Itu gunanya memang kalau basic kosakatanya kuat ya. Sebentar saya kasih dulu pinnya. Fu, fuqi de fu ya. Tong xiang. Terus yo nan tong tang. Ini yang dibilang berat. 我忘了它的印尼文 bahasa Indonesia-nya. Ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu mah. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Yofu, jadi fu itu apa? Hoki keberuntungan gitu ya. Ada hoki, teman-teman boleh catat ya lengkapnya ya. Tong, masih ingat nggak? Xiang tong de tong sama. Masih ingat tong yi de tong, 就是这个 tong sama ya. Jadi ada hoki, ada keberuntungan sama-sama. Xiangnya adalah sharing, berbagi. Jadi ibaratnya kalau saya ada hal yang enak, ya udah saya bagi kamu gitu ya. Saya sharing. Xiangnya tong 分享的享 kita juga udah pelajari ya, 分享 artinya sharing berbagi. Nah, sebentar saya catat ya, berbagi. Nah, yonan, nan ini adalah kesulitan. Tong sama ya, artinya kalau ada kesulitan, yuk sama-sama kita tang. Tang di sini bukan menjadi, tapi artinya kita benar-benar mikul sama-sama kalau ada kesulitan ya. Jadi tang ini artinya mikul. 对，敢做敢当就是这个当 berani berbuat berani bertanggung jawab ya mikul atau bertanggung jawab itu tang. Oke, bertanggung jawab ya tang. 敢做敢当的当就是这个当ya. Jadi ini contoh 谚语 Ibu ya. Jadi 谚语 memang agak panjang. Bisa 8 huruf ya. 有福同享, 有难同当. Kebetulan saya kepikiran ini terus artinya bagus juga ya. Jadi kita sama-sama bisa 不是 nan itu dia harus baca nada 4 Ibu, kesulitan ya. 有难同当 karena di sini artinya kesulitan. Kalau nan nada 2 sulit itu kata sifat. Kalau ini kata benda kesulitan dibaca nada 4. Jadi si nan sama nan ya dengan huruf Mandarin yang sama. Oke, silakan yang mau screenshot ya. Jadi ini Yen. 好，我再继续。Kalau nggak nanti kita nggak keburu buat jawab apa pertanyaan hari Minggu ya. Oke, bentar. Oke, berarti 成语 udah. Ya, Pak Billy bilang ungkapan. 也可以是 ungkapan ya. Cuma yang penting kalau saya bilang teman-teman perlu paham 成语 4 huruf. Kalau 谚语 dia agak panjang, biasa 8 huruf. Rata-rata segitu ya, 8 huruf. Bahkan ada yang lebih panjang lagi seperti itu. Oke, 我们再继续啊。dulu. Oke, naik 2 lantai lagi tadi sudah ya. Lalu bagaimana membedakan sama liang? Oke, Ibu Eliana, ini saya skip dulu. Saya ada bahannya ya di modul-modul awal. Nanti kalau ada keburu, saya jelasin ulang ya. Sebentar ya Ibu ya, saya skip dulu. Saya lanjut Ibu Lin Pei, pakai Chenglou ya, tadi sudah ya. Saya bilang boleh pakai dua-duanya juga. Ibu Lea juga sudah terjawab ya. Terus Ibu Katarina, Lalu kalau 挣钱 tulisnya gimana? Oke. Kan kemarin di kelas yang mana saya lupa, saya kasih kosakata 挣钱, kayaknya hari Minggu ya. Sama 赚钱, 是吧?
hari Minggu ya kayaknya ya. 挣钱和赚钱 sekalian ya teman-teman ya. Sekalian saya bantu teman-teman untuk menghafal dari huruf Mandarinnya ya. 赚可以 ZH, 也可以 ZUAN. Dia punya dua cara baca dengan huruf Mandarin yang sama. 赚钱. 赚钱 masih ingat sama 挣钱 bedanya apa? Oke, dibuka lagi catatannya ya. Kalau 挣钱 yang saya bilang lebih ke dia posisi sebagai seorang karyawan, benar nggak? Maksudnya ada bos ya, dia dapetin duit dari orang, itu maksudnya ya. Cari cari duit ya, teman-teman paham ya, cari duit maksudnya menghasilkan uang ya, earn money, tapi pakai tenaga sendiri gitu ya, maksudnya dia bukan bos, pasti dia dapatin uang dari orang ya, misalnya statusnya karyawan contoh. Terus yang di bawah ini adalah 赚钱 ya, 可以念 赚钱 也可以念赚钱, boleh dibaca ini, boleh dibaca ini, teman-teman boleh cek. Ini artinya cari duit tapi posisinya sebagai seorang pengusaha atau berdagang. Yang saya pengen kasih tahu teman-teman sekalian, teman-teman bisa hafal kosakata huruf Mandarinnya adalah misalnya ini sebagai pedagang atau pebisnis ya. Nah, kan berbeda tuh yang saya bilang kemarin. Teman-teman bisa lihat dari huruf Mandarinnya, zheng itu ti shou pang, ini namanya ti shou pang. Ti shou pang itu berhubungan dengan tangan, shou. Cari duitnya pakai tangan, maksud saya ya, pakai tenaga. Kalau 赚 sampingnya adalah ini, 对吗？这个是贝，宝贝的贝, sesuatu yang berharga. Pei ini juga artinya duit. Jadi dari dua huruf Mandarin teman-teman bisa juga dapat filosofinya bahwa oh ya 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 挣钱, 因为dia butuh tenaga gitu ya untuk hasilin duitnya. Tapi kalau 赚钱 dapat keuntungan kan dari berbisnis dan memang dia punya modal. Nah, ini pay itu adalah bisa barang kesayangan, bisa barang berharga, bisa juga adalah modal ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman belajar semua yang berhubungan dengan uang atau modal itu ada unsur ini pay. Nah, dari huruf Mandarinnya pun teman-teman bisa dapat filosofi membantu juga untuk menghafal ya. Silakan. Kebetulan bisa ada cerita begini saya sekalian kasih ya. Tadi kan ditanya cuma 挣钱. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Saya lanjut ya. Jadi Ibu Katarina sudah kejawab ya. 挣钱是这个挣. Saya lanjut. Kalau lewat hari sampai ketemu lagi tahun depan gimana, Laus? Kalau lewat hari biasanya kita boleh bilang ini Ibu Elizabeth ya. 再见 itu secara umum. Kalau misalnya memang pastinya ketemu lagi tahun depan, nah maka silakan masukin kosakata tahun depan. Apa itu tahun depan? Ini sudah. Oke, coba ya. Oke, sudah ya. Nah, iya. Jadi kalau Ibu misalnya udah pasti nih fix kita ketemu lagi tahun depan, silakan Ibu masukin kosakata tahun depan dan ketemu gitu ya. 明年见. Sampai ketemu tahun depan. Kalau nggak pasti Laoshi ketemunya kapan ya sudah 再见 ya. Oke, 明年见. Sampai ketemu, sampai jumpa tahun depan ya. Tahun depan. Jadi yang kayak gini, 明年 teman-teman tinggal ganti ya. Misalnya 下星期见. Saya kan suka bilang ya, sampai ketemu minggu depan. Nah, 下星期见. Nah, seperti itu. Karena kita pasti fix ketemu lagi minggu depan. Seperti itu ya. Oke, kejawab ya Ibu Elizabeth. Saya lanjut lagi. Oke, ini sudah semua. Pak Thomas, 如果约定 itu adalah appointment, sebentar, appointment tapi janji gimana ya? Kayak gini ya, sepasang kekasih mengikat janji itu namanya 约定. 我们可以说约定. Sorry. 约定.
Tingnya yang tadi ya, yang pasti memutuskan itu loh, yang i ya, waiting the thing. Nah, yueting itu ya kalau kita artikan appointment ya, yueting. Tapi bukan appointment, dia lebih ke janji gitu ya, janji yang nggak tahu ya, mungkin sepasang kekasih janjinya ketemu lagi 3 tahun lagi, mungkin mereka sama-sama sekolahnya di tempat berbeda, itu namanya yueting. Saya ada eh, ingat ya satu lagu judulnya Yueting yang dinyanyikan oleh Kwang Liang. Nah, dia isi lagunya sih mereka akan janjian ketemu 3 tahun lagi. Cuman ternyata salah satu pihak berubah ya. Nah, itu Yueting. Seperti itu ya, Yueting. Janji dalam arti mengikat janji gitu ya. Ini kata kerja ya. 你还记得我们的约定吗？ kamu masih ingat gak janjinya kita gitu ya? Artinya mungkin dulu pernah janji kayak ya sudahlah pokoknya nanti lulus kita bareng-bareng ketemu di satu tempat ya. Misal contoh gitu ya, misal long distance relation gitu ya. Nanti mereka janjian pokoknya sudah lulus masing-masing sudah ini baru ketemu lagi misalnya di Jakarta ya. Itu namanya dating. Pak Thomas kejawab ya. Oke, lanjut. Lalu kalau ngomong saya besok nggak jadi pergi. Nggak jadi itu boleh puceng. Iya, boleh Pak Didi ya. Puceng itu kita bilang apa ya, tidak jadi gitu ya. Puceng cu, boleh. Itu lebih ke bahasa Hokkien ya, bahasa Hokkien yang ditranslate. Ah, ah, kalau misalnya bahasa Mandarin yang saya pernah dengar dari film-film, misalnya 明天我去不成 biasanya gitu ya, 去不成, kata kerjanya dia taruh depannya. Kalau bahasa Hokkiennya kan 不成去gitu ya. Saya pernah dengar orang ngomong gitu ya, nggak ada yang salah, itu boleh karena memang terlalu luas ya, banyak suku juga, yang penting paham nih ya, 不成 itu artinya tidak jadi. Nah, jadi 明天我去不成 yang saya pernah dengar kata kerja dulu baru 不成 ya. Contoh 去不成 nggak jadi pergi. Pucengnya tidak jadi. Cuya kan teman-teman sudah tahu ya, tidak jadi pergi ya. 明天我去不成. Oke. Oh, oke, berat sama dipikul ringan sama dijinjing yang tadi ya. 有福同享，有难同当。好，呀，谢谢把阿迪亚的德善分享。好的，再来是我再看一下，Melissa，Ibu Melissa，老师halaman pertama belum screenshot. 好的。Silakan Ibu. Sorry. Ini sudah halaman ini. Sebentar ya Ibu Melisa ya. Saya pastikan dulu yang ini sudah, biar nggak bolak-balik ya. Sudah? Yang ini sudah teman-teman semua? Oke, kalau sudah, oke. Saya ke halaman pertama ya, sambil coba saya lihat ada pertanyaan lain yang belum saya baca. Oke, ini ya Ibu Melisa ya, halaman pertama. Oke, 我再看一下 Ibu Lea Tang TANG. 刚才在讲什么？DANG DANG mungkin ya Bu ya. DANG. Ibu Melisa udah? Oke. Ini kali Bu mungkin maksudnya. 这个吗? Sebentar, saya ganti warna ya. Ini mungkin maksudnya TANG. 是吗? 不客气，Ibu Melisa. 是不是这个 DANG? Seingat saya ya. Masih ada nggak sih yang tadi saya tulis TANG? 没有啊. Nggak ada kan ya? Berarti ini ya Bu maksudnya ya, tang. Iya, pakainya DANG. Tang ini artinya memikul atau bertanggung jawab ya. 我们有句话说敢做敢当，敢做敢当 berarti berani berbuat, berani bertanggung jawab ya. 敢做敢当, tang itu sebenarnya mikul ya.
好，我们再继续呀。Benar ya Ibu Lea ya. Nanti mohon konfirmasi ya. Tapi tulisannya DANG, 不是 DANG ya. Oke, 再来是转 bisnis ya tadi sudah ya. Oke, 转和正. Ya, 被 ini Pak Adi benar ya. 贝壳的贝 bisa kerang, bisa 宝贝 ini ya. Apa namanya? Kesayangan, bisa juga sesuatu yang berhubungan dengan duit dan modal ya. Makanya 赚钱 sampingnya itu unsurnya ini ya. Oke. 好，再来哦。刚才我问大家明年，对，谢谢大家yang sudah bantu jawab di chat. Ada Ibu Fonga, ada Ibu Tata. 好，Ibu Indayani, 老师 sebelum ada kata low dan tulisannya. Sebelumnya ada kata low atau lantai dan tulisannya kenapa bisa ada karakter ni ya? Oh, oke. Okay. 等一下, saya balik ya. Nggak. Yang dimaksud ini ya. Bisa ada kata ni, 这个我就不知道. Ya, ini saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya bilang saya tahu. Ini 我不知道. Even tulisan tradisionalnya pun memang ada ni di bawah ya. 我不知道为什么. Kalau saya ketemu ada tahu filosofinya, nanti saya kasih tahu ya. Oke ya. Apa namanya? Kalau yang tulisan apa tradisionalnya gitu ya, itu dia juga pakai di bawah ada ni juga seperti itu. Jadi di bawahnya ada huruf Mandarin cewek ya. Kalau kita mau ambil positifnya, ya kalau di filosofi Chinese sebenarnya di belakang seorang pria yang sukses itu ada seorang wanita yang luar biasa ya. Jadi kalau bangun bangunan fondasi mau kuat itu mesti ada seorang wanita yang bantuin ya. Jadi berbahagialah bagi para wanita yang hadir hari ini ya. Ini menurut pemikiran saya. 但是我不知道为什么下面有这个女yang dimaksud ibu ini kan ya. 我不知道，我没读过. Ini saya belum pernah baca. Cuman setahu saya mereka punya filosofi yaitu maksudnya pasangan hidup itu, masa istri itu penting gitu ya. Kenapa? Karena memang dia akan bikin keluarga ini berjalan ke arah mana. Itu ya filosofi dari apa Chinese kuno. 所以很重要ya. 女人是一家之主. 一家之主 maksudnya ya selain apa suaminya gitu ya sebagai seorang kepala keluarga, sebenarnya dia butuh support dari seorang wanita. Gitu ya. Oke. 再来我再看一下还有没有我没有回答的. Coba ya. Ya, 约定 lagunya Guang Liang. 约定 itu yang tadi saya bilang janji ya. Oke, lanjut. 约定. Ya, kalau teman-teman tahu lagu itu dengerin dan akan tahu oh 约定 maksudnya itu ya. Oke, 再来是 Ibu apa Bapak ya? Qiu Huang. Oke, 老师 bahasa Mandarin tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba itu 突然. Sorry ya, saya balik dulu. Ya, 突然. 我忘了突然我们学过吗 tiba-tiba. tiba-tiba 突然. 我突然有工作要忙 gitu ya. 所以今天我们就不能见面了 misalnya gitu ya. 突然 tiba-tiba. Misalnya, oh, 我突然有工作要忙, ya, saya tiba-tiba ada pekerjaan yang harus disibukkan, jadi hari ini kita nggak bisa ketemu, misalnya contoh gitu ya. 突然 itu tiba-tiba. 好，再来, kejawab ya Ibu atau Bapak Q Huang. Kalau nanti boleh bantu saya chat ya Bapak atau Ibu supaya saya nggak salah panggil. 好，再来是, saya lanjut. Oke, ini semua sudah. Ada Bapak Thomas. Jika pamit dulu dari ruang Zoom. Pak Thomas boleh bilang, 老师,我先离开 gitu ya. 我先离开, saya leave dulu. 我先 duluan. 离开, sepertinya di sebelumnya kita ada bahas ya, 离开.
Lika itu meninggalkan sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang, saya mau tinggalin Zoom dulu gitu ya, mau keluar dulu karena ada urusan. 我先离开ya, 离开 itu meninggalkan. Atau teman-teman mau bilang offline. Nah, offline itu sebenarnya lebih ke chat ya. Kalau kita lagi chat, dulu kan ada Yahoo Messenger ya. Nah, sekarang mungkin udah nggak terlalu populer. Nah, itu namanya offline. Bener nggak? Offline itu 我们说下线. Turun dari wires-nya gitu ya. Siap turun. Sien itu bukan benang ya. Jaringan internet ya. Jadi tergantung konteks. Kalau Zoom, teman-teman boleh bilang ini, 我先离开. Tapi kalau teman-teman bilang, oke, lalu saya mau offline dulu, mau matiin internet segala macam, bla bla bla. Berarti 我先下线. Saya offline dulu ya. Kan dulu ya, kalau zamannya Yahoo Messenger, teman-teman ada pernah pakai? Nah, kan kita kadang-kadang lagi sibuk, kita bilang, iya, saya sibuk dulu ya, 我先下线了，就是这个线. Bapak ya, Bapak Q Huang, 谢谢, sudah respon ya, jadi biar saya nggak salah panggil ya. Oke, oke, Pak Huang berarti ya. Hao, kejawab ya Pak, Turan. Terus ini yang pamit dulu gitu ya. 我先离开 boleh, 我先下线, 下线 ini offline. Ya, banyak sekali istilah-istilah internet yang muncul ya karena perkembangan zaman internet juga. 好，再来是 OK Ibu Indayani ya. 好, lanjut Pak Didi. Kalau mau bilang pamit, 我先告辞. Ini secara umum ya, boleh Pak. 我先告辞. 告辞itu pamit ya. Kayaknya di sesi beberapa waktu yang lalu saya kasih ya, 告辞. Kau itu kau sudah kau memberitahu. 辞 artinya pamitan ya. 我先告辞 boleh. Saya boleh lanjut halaman berikutnya. Kalau sudah, saya mau lanjut ya. Ini layarnya saya sudah penuh. Ya, 我先离开 ya, Ibu Ing ya. 谢谢 ya, masih ingat ya. Kayaknya saya pernah kasih di kelas, cuman saya lupa di kelas mana. Sambil teman-teman screenshot, sambil saya lihat pertanyaan hari Minggu. 星期天的好像没有问题，我看一下啊，sambil di screenshot. Ya, kemarin sampai Cuan He Zheng. Ya, saya scroll dulu, 找不到. 同样的同, oke, berarti nggak ada pertanyaan ya hari Minggu ya. Kalau gitu kita lanjut ke chatroom ya. Sudah ya, sudah selesai. 我先下线. Nah, tadi yang dibilang Pak Didi itu, misalnya 我先告辞, boleh nggak? Boleh, boleh. Ini sangat tata bahasa sekali. Tata bahasa itu maksudnya memang high level gitu ya. 我先告辞 boleh. 告辞. Ah, 我先 Kaunya 告诉 memberitahu. 辞 ini adalah pamit ya. Mau meninggalkan sesuatu itu namanya 辞. Kau itu 告诉 的告, 大家学过是吧? Memberitahu ya. Jadi kita mau minta pamit lah, minta izin mau meninggalkan rumah orang, itu boleh kita bilang 我先告辞了. Ya, ini level di atas basic maksud saya ya, makanya level tinggi. 可以，我们说我先告辞 ya, saya pamit dulu. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman merasa, aduh, udah sulit dihafal, terus ada 告辞 gitu ya, spellingnya susah, maka kalau misalnya teman-teman memang ke rumah orang, terus mau pamit ya, simpelnya teman-teman boleh bilang, 老师，我先走了. Ya, simple. Tapi teman-teman gampang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bertamu ke rumah orang gitu ya, terus mau pulang nih, mau pulang ya, lupa lah mau kasih kalimat yang high level ini, maka teman-teman bisa bilang, 老师，我先走了. 时间不早了 misalnya, waktunya sudah tidak awal, artinya udah sore misalnya gitu ya. 老师，我先走了. Boleh? Boleh. 很好. Ini malah lebih sering kepake.
Teman-teman kalau lihat film-film gitu ya, dia akan sering kedengaran 我先走了 daripada 我先告辞，因为告辞很apa ya, 很正式, 很 formal ya, sangat formal, 正式itu formal. Jadi kadang-kadang konteksnya terlalu kaku ya, kecuali bos sama kita. Jadi mungkin 告辞 atau konteksnya benar-benar ini meeting formal, nah teman-teman boleh bilang 告辞, itu cocok. Nah tapi kalau misalnya 我先走了 itu sehari-hari, malah misalnya contoh ya, kita sesama satu kantor, terus saya mau pulang duluan nih, mau jalan duluan ya. 我们也可以说Liana 我先走了 artinya ya Liana saya jalan dulu ya gitu 我先走了 pamit juga kan tapi cara ngomongnya 我先走了 mungkin di film-film teman-teman akan lebih sering dengar ini ya oke artinya saya jalan dulu maksudnya pamit juga gitu ya saya jalan dulu seperti itu ya semoga kebantu 再来我再看一下ya bentar ya saya scroll dulu jadi biar nggak ada yang ketinggalan Sien itu duluan, first. Ya, Ibu siapa? Ibu Nana ya. Duluan. Dari tadi saya bahas Sien itu duluan. Artinya saya jalan dulu, saya pamit dulu ya. Sien. Sien itu duluan. 再来是 Ibu Tata. Bedanya lu sama malu. Sama Ibu, cuma malu itu lengkapnya. Tidak ada perbedaan, cuman tergantung konteks. Kadang-kadang perlu malu, kadang-kadang perlu cuman lu, ya. Malu. 等一下, saya tulis dulu ya kosakatanya ya. Kalau di bawah agak susah sebentar. Sama dengan lu, cuman penggunaannya ya. Karena ada waktu, saya boleh kasih contoh. Malu sama lu. Ini sama. Jadi lu ada singkatan dari malu. Malu itu lengkapnya. Jalan raya ya. Jalan raya. Kata benda. Silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti halamannya. Nanti saya kasih contoh kalimat Ibu. Ya, 我先走了. Betul, Pak Thomas ya. Saya pamit dulu, saya jalan dulu. Ini malah sehari-hari kepake. Oke. Jaringan, Pak Riki. Mungkin tadi maksudnya siasien ya. Jadi offline, maksudnya turun dari jaringannya gitu ya. Itu boleh dipakai ya. 我先下线了. Itu biasanya lebih ke teman-teman kalau chatting di kayak Yahoo Messenger lah ya. Teman-teman tahu ya, semua pernah tahu Yahoo Messenger. Kalau sekarang jarang ya kayaknya udah pada WA gitu ya. Nah, kalau dulu kan Yahoo Messenger bisa sign offline gitu ya. Jadi nggak aktif dulu. Sekarang nggak tahu ya chattingannya apa nih teman-teman. Update. 我没在用了啊, saya udah nggak pakai ya, banyak kan WA soalnya ya. Oke,再来 saya sambil tunggu teman-teman screenshot, saya bacain pertanyaan berikutnya ya. Yunita, Ibu Yunita Magdalena, film kerajaan bilangnya kau tui, betul, tui itu mundur, tuh. Tapi itu ya dia tidak dipakai sehari-hari ya Ibu ya, lebih ke bahasa-bahasa kerajaan gitu ya, pamit mundur gitu ya, kau tui. Yang saya kasih, saya pikir teman-teman sehari-hari kepake ini. 我先走了呀。好，再来是我们再拦着点。分手，分手ya 分手 itu putus ya, putus hubungan apa hubungan pacaran itu namanya 分手。跟离婚不一样，离婚 itu bercerai ya Ibu. Sorry, Bapak Kwa Kaharso ya. Itu berbeda Pak. 分手 itu pisah gitu ya, artinya hubungannya masih pacaran, terus 分手 ya putus tangan gitu ya, putus ya putus hubungan pacaran. Kalau 离婚 itu hubungan pernikahan, bercerai ya. 好，再来，我先早退，没有 Ibu Ling 没有这个词，nggak ada 早退，告退 mungkin yang tadi dibahas 告，就是这个告诉的告，退nya mundur ya，告退。好，再来是老师，我先告辞，要送我老人家，去医生呀。OK，
wo fumu mungkin ya Ibu Eliana ya. Mungkin Ibu Eliana sudah ini 下线了 ya, udah offline nggak apa-apa. 先告辞，要送我父母去医生。Format kalimatnya benar ya, cuman spelling pinnya mungkin karena Ibu Eliana baru bergabung, ada sedikit yang kurang tepat, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Kita bahas berikutnya ada Ibu atau Bapak ya, Li Zhan Fang. 老师 satu meter persegi. Hanyu 是什么? 1 meter persegi ukuran. Oke. Tadi sorry ya, sebentar Ibu. Saya mau kasih contoh malu ke lu perbedaannya ya. Oke, ini sudah kan? Malu itu dia kata benda secara satu satu apa ya? Satu satuan gitu ya. Saya kasih contoh kalimat. Malu shang 有很多汽车。Oke, cukup ya. Yes. 马路上有很多汽车。Artinya apa? Oke, ayo kasih tahu artinya. Di atas jalan raya banyak kendaraan. Ya, banyak mobil ya. Cice ini mobil, kendaraan. Di sini pakai malu shang boleh? Boleh. Pakai lu shang juga boleh. Nah, tapi yang nggak bisa pakai malu adalah konteksnya ini. Dia sinonim ya, jadi tapi pemakaiannya sedikit konteksnya berbeda. Ini dia butuh lengkap. Kenapa? Karena dia adalah benda secara kesatuan gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bilang, Laoshi, saya tinggal di jalan, contoh ya, Jalan Bintan. Jalan di situ harus pakai lu, nggak bisa pakai malu ya. 比如说我 contohnya 我住在 Bintan contoh ya, nama jalan Bintan Lu. 我们不说马路 gitu ya. 住在 pinnya ketinggalan. 住在 saya tinggal di Jalan Bintan contoh. Bintan Lu. Di sini tidak bisa pakai malu. Itu ya kira-kira contohnya. Untuk malu dan lu, perbedaan di dalam pemakaian. Kalau artinya sih sama Ibu ya. Ini menjawab pertanyaan Ibu Tata. 好，再来是saya lanjut. Oh iya, tadi sampai dibaca pertanyaan sampai Ibu atau Bapak ya. Li Chan Fang. Oke. Ya, mungkin boleh responnya Bapak atau Ibu. 1 meter kubik ya. Oke. Jadi 1 meter persegi itu namanya I. I ping fang mi. Kalau 1 meter kubik, I li fang mi. Pingfang itu persegi. Mi ini meter ya. Pingfang ini persegi. Terus mi ini meter ya, teman-teman silakan catat. Oke. Nah, li fang ini adalah kubik. Sorry. Ini di bawah ya. Li fang mi. I tinggal teman-teman ganti ya. 2 meter kubik, 3 meter kubik itu bisa diganti. I ping fang mi. I li fang mi. I li fang mi. I li fang mi. Sorry. I li fang mi. 1 meter kubik ya. Jadi li fang adalah kubik. Sebentar. Kubik ya, saya tulis di sini. Saya mau kasih tahu teman-teman cara hafal. Kalau meter persegi, itu kan dia bidangnya masih begini ya. Terima.
maksudnya masih bidang begini lah, datar ya, panjang kali lebar. Makanya disebut ping. Ping itu datar. Ping fang, fang 是 persegi ya, ping fang. Nah, kalau li fang, li itu berdiri sebenarnya. Jadi kalau kubik, meter meter kubik, sorry ya, meter kubik itu kan bangunan ya, itu sorry ya, saya nggak pintar gambar ya. Tapi maksud saya, teman-teman pelajari kosakata itu perlu pelajari gitu ya, logikanya. Jadi nanti gampang untuk menghafal ya. 我不会画画，大概大家都知道。立 itu artinya berdiri. Nah, jadi 立体 itu tiga dimensi berdiri. 所以是 kubik ya, kubik. Semoga membantu untuk teman-teman menghafal ya. Jadi pingfang, oh ingatnya ping datar ya karena panjang kali lebar. Kalau kubik panjang kali lebar kali tinggi, makanya disebut lifang. Ya, lifang nih. Kejawab ya. Ini tadi Bapak atau Ibu? Oke. Bapak atau Ibu ya. Zhanfang, 是吗？是这个吗？ya nanti boleh respon, takutnya saya salah sebut ya. Oke, lanjut. Line WA Telegram Pak Johannes. 这个我们都可以说信息. Ya, jadi enggak ada spesial, maksud spesifiknya line apa, WA apa, Telegram apa di bahasa Mandarin ya. Itu kan maksudnya atau Bapak mungkin bantu jawab apa tadi ya. Oke, saya lanjut lagi. Pak Didi. Pak Didi ada tanya, dipecat. Dipecat itu adalah 炒鱿鱼. 炒鱿鱼itu dipecat ya. Tapi sorry, mau berhenti kerja beda ya. Kalau berhenti kerja itu kita mau resign. Kalau dipecat itu 炒鱿鱼. 不一样的情况ya, beda kondisi. Oke, sambil teman-teman screenshot dulu. Saya scroll dulu ya. Oke. Sambil teman-teman screenshot ya. Sudahkah? Saya mau lanjut halaman baru. Halaman. 好了，OK，好. Kalau gitu saya lanjut halaman satu lagi tadi tentang kalau resign itu adalah 辞职，刚才的辞 pamit. Nah, 辞职 职nya adalah jabatan ya, 职位的职 辞职. Sorry. Jabatan ya. Bintan Lu 是 nama jalan Ibu. Bintan, Jalan Bintan. Ya, sebentar ini saya tulisnya kok nggak muncul. Oh, ini. Nah, ini. 辞职. 职nya 职位, jabatan. Jadi pamit dari jabatan yang ada, resign. Tapi kalau dipecat itu kita ada satu istilah ya, 炒鱿鱼. Mungkin teman-teman kalau nonton suka dengar ya, yang suka nonton boleh pernah dengar nggak 炒鱿鱼? Mungkin nanti saya boleh bercerita sama teman-teman ya, 炒鱿鱼 itu istilahnya dari mana gitu ya. Nggak ada kaitannya sama sekali gitu ya. 炒 ini artinya tumis, menumis sayur ya. Terus kalau misalnya yoyu ini adalah cumi-cumi, teman-teman. Kok bisa ya artinya dipecat. Jadi 炒鱿鱼 itu sebenarnya gini ya ceritanya. Kalau dipecat, jadi istilah awalnya itu adalah gini.
orang yang merantau ke satu tempat cari kerja, kayak saya ya, orang Riau merantau ke Jakarta gitu ya dulu. Nah, eh, ada istilah itu bawa tikar gitu ya. Jadi kita merantau ke satu tempat kita bawa tikar. Ini asal muasal kenapa dibilang Chow Yui. Terutama orang-orang di Hong Kong itu ngomongnya gitu ya, Chow Yui. Bawa tikar kan. Jadi supaya kita bisa menetap di satu tempat, akhirnya kita bekerja. Tahu-tahu dipecat sama bos ya. Kalau dipecat berarti tikarnya mesti diapain teman-teman? Dipecat, mesti pindah tempat, tikarnya masih digulung, betul ya. Tikarnya mesti digulung ya karena dipecat gitu ya, digulung ya teman-teman, bisa dapat ceritanya. Nah, bentuk tikar yang digulung itu sama dengan kalau cumi-cumi dimasak, pasti gulung, pasti menggulung maksudnya ya, bentuknya kayak persis cumi-cumi dimasak itu. Makanya disebut chow you gitu ya. Jadi apa namanya, sorry tadi kecepatan, chow you yu ikan ya. Jadi teman-teman dapat kenapa filosofinya disebut 炒鱿鱼. Jadi ini diterusin diomongin bahwa 我要被老板炒鱿鱼了. Nah, ini jadi satu istilah bahwa saya mau dipecat sama bos ya. 炒鱿鱼 itu sebenarnya tumis cumi-cumi ya, cumi-cuminya bergulung ya. Kalau bahasa resminya gitu ya, kalau teman-teman bilang ini kan bahasa gaul gitu ya. Nah, bahasa resminya adalah jieku. Jieku itu artinya dipecat. Saya tulis di bawahnya ya. Jieku. Apa namanya, jieku. Sebentar. Jieku itu artinya dipecat. Ini bahasa formal, tapi kalau misalnya teman-teman mau bahasa gaul ini ya, 炒鱿鱼. Oke. 我们再继续 kita lanjut ya. Dipecat artinya digoreng, ditumis sebenarnya ya. Jadi tikarnya digulung ya. PHK juga sama sih ya, pemutusan hubungan kerja. Jiku. Ini G ya teman-teman ya, jiku. 写好一点 ya. Masih ada yang ketinggalan? Oke, jalan raya banyak kendaraan yang tadi ya. Oke. Iya, gulung tikar ya bangkrut betul ya. Makanya gulung tikar itu dari ini kali ya. Ya, dari filosofi ini. Jadi lumayan kan filosofi yang bantu teman-teman untuk gampang hafal. Oh, dipecat itu kayak cumi-cumi ditumis ya. Jadi gulung tikar. Bintan Lu tadi udah ya, Jalan Bintan maksudnya Ibu Lea. Bintan itu nama. Kayaknya sudah semua. Oke ya, tadi Ibu Chan Fang ya. Oke, 好，谢谢您 sudah bantu respon. Ibu Chu Xiuzhen, Jie和Lu. Jie itu lebih kecil setahu saya Ibu. Berbeda ya. Jie itu lebih kecil, Lu lebih besar ya. Jie ini sebentar. Ini sudah lupa saya tanya. Jie和Lu ini ya, terakhir sama pensiun, benar nggak? Pensiun itu 退休. Oke, sudah ya. Oh. Cie, Cie ini jalan lebih kecil dibandingkan Lu. Lu lebih besar ya, road. Sorry. Jalan. Jalan raya. Ya, jadi kalau teman-teman punya jalan utama terus masuk ke gang apa, maka pakai dulu lu baru cie gitu ya. Misalnya teman-teman punya alamat ada detailnya. Nah, jalan yang lebih kecilnya teman-teman pakai cie, yang jalan utamanya pakai lu ya. Oke, itu menjawab pertanyaan dari Ibu Chu Xiuzhen ya. Oke, lanjut. Cium. Cium ya. Oke, cium dengan hidung sama dengan mulut. Cium dengan hidung, 我们说闻.
也可以说嗅呀，嗅是这个嗅，嗅ini, sorry, cium pakai hidung ya, 嗅, cium pakai hidung ya, jadi membau ya hidung. Ada juga sih ya Ibu orang pakai juga wen. Xinwen de wen. Nah, ini cium pakai hidungnya, saya nggak tulis ulang, saya giniin aja ya. Nah, 就是这个吻 menciumnya tapi pakai hidung ya. misalnya 中国菜闻起来很香就是这个闻。kalau 嗅觉 ini misalnya 失去了嗅觉 kehilangan daya mencium ya, itu salah satu kondisi yang sekarang sangat ditakutin, benar nggak? Maksudnya kehilangan bisa mencium bau ya, itu namanya 失去了嗅觉，就是这个嗅觉 seperti itu ya. Kalau pakai mulut biasanya 我们说 ini sudah. Biar saya lanjut ke halaman berikutnya ya. Kan sekarang orang suka takut ya, nggak bisa mencium sesuatu ya. Nah itu nanti saya tulis di belakang ya, biar nggak mepet. Sudah, kalau sudah saya lanjut dulu ya. Misalnya, 老师我最近失去 itu hilang ya, kehilangan 嗅觉sorry 失去嗅觉 ini indera penciuman ya. Jadi 失去 itu kehilangan, nggak bisa mencium sesuatu bau, itu namanya kehilangan indera penciuman ya. Sekarang kita sangat menakutkan itu ya. Siwang 不会有 ya, nggak akan ada ya, 失去嗅觉. Nah kalau mencium pakai mulut biasanya 我们说闻，就是这个闻mulut ya, pakai 口。闻 itu cium pakai mulut. Ini semua udah dewasa ya. Ya, jadi ini tanda kutip artinya pasangan ya. Kalau misalnya kita mau minta anak kecil cium kita, itu 我们说亲亲，就是这个亲。Saya gimana ya, sulit mengungkapkannya dengan bahasa Indonesia, teman-teman catat sendiri ya. Cin ini biasanya lebih ke sayang misalnya anak kecil terhadap kita atau kita terhadap anak kecil ya, cin. Kalau wen ya itu ya, konteksnya yang dewasa, teman-teman mungkin paham maksud saya ya. Kalau gitu ibu pakai ini cin cin, cin cin nainai, cin cin waipo, 就是这个亲 mau minta anak kecil ya. Ibu pakai yang konteks ini ya, cin. Oke, teman-teman catat sendiri ya. Kayaknya sudah, sebentar. Udah ya tadi cium ya. Gang itu cie Ibu Yunita. Beijing ada nanluo guxiang yang artinya gang. Yang mana ya? Nanluo guxiang. Tulisannya Ibu ada? Ibu Yunita nanti saya minta ya huruf Mandarinnya supaya nggak salah. Ya, oke. Sudah semua pertanyaannya ya? Oke. 所以 tidak ada yang ketinggalan ya, semuanya dapat bagian. 好，我们就先到此呀，hari ini sampai di sini dulu. 谢谢大家参加今天的节目谢谢班长，祝大家谢谢老师，健康老师再见。拜拜，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，安长，谢谢老师，很长，谢谢老师。